Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Master. Kali ini saya akan mereview cara memperbaiki TV LCD Samsung mati total ya. Langsung saja untuk membongkarnya. Oke teman-teman, inilah rupa dari mesinnya ya, LCD Samsung. Oke, ini tipenya. LA32E 420E 2M. Oke, langsung saja kita cek ya. Kita cek. Tadi sempat saya tes ya teman-teman, cuman ada suara meletus. Kita lihat secara fisik, adakah komponen yang terbakar. Balik sini, sepertinya di atas ini bersih. Nah, ini ada bekas terbakar teman-teman. Nah, ini ada bekas terbakar, berarti kita lihat. Oh, ini teman-teman, ini fed untuk yang mendapatkan untuk inverternya ya, untuk tegangan inverternya. Nah, ini dua-duanya yang terbakar teman-teman. Itu oke, bisa dilihat ya. Oke, langsung saja kita coba ganti fednya. Oke teman-teman, ternyata saya punya yang sama persis ya untuk modulnya, cuman ini juga rusak bagian tegangan inverternya. Nah, ini misalnya tidak bisa diperbaiki untuk bagian backlightnya, atau untuk tegangan backlightnya, atau untuk tegangan inverternya, ya istilahnya jalur lampunya ya. Misalnya tidak bisa diperbaiki untuk lampunya, kita bisa modif ya teman-teman. Kita bisa modif untuk mengganti menjadi backlight yang menggunakan lampu LED ya, karena ini kan lampu jenis neon tipe lama, makanya dikatakan LCD. Jadinya kalau tipe LED itu berarti lampunya yang menggunakan LED ya. Karena sudah beberapa kali saya memodif untuk tipe LCD menjadi LED ya, untuk lampunya sendiri. Oke, kita coba ganti atau pindah fednya yang ini ke sana ya. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, setelah saya cek untuk kodenya ya, ternyata transistor ini bukan resistor biasa ya, yang dua ini dia jenis FET N channel. Nah, untuk yang ini sebentar, oh ya benar, yang ini dengan yang ini itu FET ya. Nah, untuk yang ini yang kecil ini dan yang ini itu dioda ya teman-teman. Dioda kaki basis emitornya kalau nyambung seperti ini, berarti ini bukan transistor tapi dioda. Nah, beda dengan ini, kalau ini pisah dia ya basis emitornya. Cuman ini kan FET bukan basis emitor kodenya. Oke teman-teman, cuman kalau secara fisik ini sama ya. Cuman hati-hati untuk pemula seperti saya.
kalau salah memprediksi atau salah komponen bisa menyebabkan kebakaran ya. Maksudnya bukan kebakaran rumah tapi kebakaran atau meledak ya dari komponennya sendiri. Oke, kita tes dulu untuk komponen ini. Saya juga tidak tahu apakah ini saja yang rusak, mudah-mudahan berhasil. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, standby. Ntar dulu, standby. Oke, ini sebenarnya hidup teman-teman, cuma karena memang tidak berhasil ya. A few moments later. Nah ini teman-teman, sudah saya perbaiki ya untuk modul supply-nya, cuman sudah tidak bisa, parah lah gitu ya. Nah, kemungkinan juga bisa rusak dari inverternya juga, dan bisa juga dari lampu neonnya juga. Maka dari itu saya akan modif ke lampu LED ya, jadinya bisa dibilang tipe LED jadinya ya. Oke, untuk bahannya saya menggunakan step up ya. Saya akan menggunakan, nah ini modul step up nya. Ini biasanya ada dua jenis ya teman-teman untuk modul step up ini. Saya akan terangkan dulu. Ada yang warna biru dan warna merah. Nah ini yang saya punya yang warna merah. Jadinya untuk enable-nya sini sudah ada disiapkan ya. Nah kalau yang untuk yang biru itu enable-nya tidak ada, jadinya kita harus pasang manual istilahnya, atau buat enable-nya manual ya. Nanti untuk kaki IC-nya bisa dilepas. Nah itu untuk enable-nya. Nah kalau untuk yang merah ini sudah ada disiapkan tempat untuk jalur enable-nya. Nah nanti untuk jalur enable ini kita sambungkan ke PS on ya, bukan PS on, apa namanya, BL on ya, sorry, BL on saya maksud. Nah BL on. Nah kemudian untuk tegangan inputnya kita menggunakan tegangan tinggi, yaitu 13 volt. Oke teman-teman, saya akan memasang dulu ya. Nanti kita sesuaikan untuk tegangannya dulu. Oke. Nah kebanyakan yang saya temui teman-teman teknisi atau konsumen yang sudah dipakai atau yang menggunakan modul ini kebanyakan terbakar ya. Jadinya ini juga terkadang overheat yang membuat modul ini terbakar. Jadinya untuk apa namanya, menghindari hal itu, kita bisa menggunakan apa namanya, heatsink ini atau besi dari LCD ini untuk jadi pendingin ya. Nanti kita pasangkan di besinya sendiri. Intinya ada pendinginannya ya. Kalau bisa jangan sampai modul-modul ini saja ditempel dengan double tip, nanti ini overheat jadinya terbakar ya. Nah kita akan memasangnya dengan harus menggunakan pendingin. Oke, lanjut.
saya udah memasang ya untuk input plus min dan enable nya. Nah sekarang kita hubungkan untuk inputnya kita menggunakan tegangan 13 volt dan enable nya kita sambungkan ke BL on ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat untuk data pinnya. Untuk BL on nya nomor 5 apa? Sebentar, nomor 6 kayaknya. Oke, nomor 6 untuk tegangan BL on, untuk BL on nya ya, dan untuk tegangan 13 voltnya 1357. Oke, langsung saja kita sambungkan. Bisa dilihat. Nah ini untuk tegangan min, ini plusnya untuk 13 volt, ini groundnya, dan ini untuk enable atau BL on ya, sorry, ini untuk BL on nya. Oke, saya akan memasang dulu. Nah seperti ini. Ini saya akan baut dulu ya. Nah ini teman-teman, untuk modul step up nya saya akan menggunakan 4 baut ini ya untuk sebagai pendinginnya. Cuman hati-hati jika teman-teman ingin, nah ini ada lubang baut, nanti jangan sampai kena dengan tegangan out. Kalau misalnya baut di sini, kalau baut di sini jangan sampai kena yang untuk inputnya ya. Jadinya kalau bisa mungkin bisa ditutup dengan isolasi atau apa agar untuk pengamanan saja. Oke. Nah seperti ini saya masuk teman-teman. Saya akan menggunakan ini ya, apa namanya, lubang baut di sini untuk ditaruh di sana. Nah ini untuk inputnya saya akan tutup di sini agar tidak kena, sebagai pengaman saja. Oke. Ini saya ambil untuk tempat baut di sini karena dekat dengan IC ya. Biasanya dekat dengan IC itu cepat panas. Oke, saya akan baut di sini. Bautnya besar. Oke teman-teman, saya akan taruh di sini ya. Mohon maaf karena di sana terlalu besar lubangnya. Ini agak kecilan, jadinya tidak bisa menggunakan baut yang agak besar ya. Untuk inverternya saya lepas karena akan diganti dengan LED, jadinya tidak diperlukan lagi. Nah ini saya akan pasang di sini ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, intinya jangan sampai yang bawah ini kena dengan ini juga. Untuk pengamannya saya mungkin bisa menggunakan lapisan. Teman-teman bisa menggunakan lapisan apa saja, cuman saya akan menggunakan lem ya, lem bakar. Nah, ini untuk sebagai penyangga bawahnya. Oke teman-teman, saya sudah memasangnya. Ini sebagai untuk pengaman saja agar tidak terjadi short nanti, apa namanya, nyambung ya, nanti bisa terbakar korslet untuk modulnya. Oke, sebenarnya untuk bautnya sendiri sudah kuat sih, cuman untuk pengaman saja. Oke, selanjutnya memilih atau menentukan lampu LED yang tepat ya. Oke, di sini saya punya lampu LED. Nah, untuk ini, yang ini lampu LED-nya reflektornya cekung ya. Nah, untuk yang ini reflektornya cembung. Nah, perbedaannya jika untuk lampu yang reflektor cembung seperti ini, dia menggunakan harus untuk TV yang tebal, istilahnya dari jarak layer TV dengan lampunya itu agak renggang gitu ya, bisa menggunakan lampu yang ini. Nah, untuk tipe lampu yang cekung ini dua-duanya ya bisa digunakan untuk yang tipis, untuk TV istilahnya tipis, dan juga bisa untuk TV yang tebal. Jadinya bisa
dua-dua dipakai ya. Nah kalau yang ini tidak bisa untuk TV yang agak tipis, karena kenapa, nanti kalau Pak menggunakan ini cahayanya akan seperti bintik-bintik. Nah itu perbedaan dengan yang ini. Nah soalnya kalau yang menggunakan reflektor cekung, cahayanya dia menyebar ya ke samping, jadinya dia tidak keras di tengah atau keras di atas, tapi kerasnya di samping. Nah kalau yang ini lampunya itu keras ke atas, jadinya itu yang membuat bintik-bintik nantinya ya. Oke teman-teman, saya akan menggunakan lampu ini dan saya akan menyesuaikan dulu untuk tegangan di sini, karena ini lampunya ini saya akan menggunakan sistem paralel, karena ini lampunya sekitar 9 lampu ya. Nah ini 9 lampu, 2, 4, 6, 8, 9. Jadinya untuk tegangan di sini nanti sekitar, nah ini untuk 9 lampu kali 3 ya. Ini untuk lampunya 3 volt, jadinya bisa menggunakan 27 volt. Atau teman-teman bisa lebihkan sedikit juga tidak masalah, sekitar 30 volt ya. Oke, kita tes dulu. Kita adjust dulu untuk tegangan dari modul step up nya. Kita pakai multitester digital agar presisi ya untuk tegangannya. Nah nanti bisa di adjust di sini ya, bisa di adjust. Nah bisa teman-teman menggunakan obeng bin plus. Oke, sekarang saya akan menyalakan TV nya. Oke, saya akan menggunakan tegangan sekitar 30 volt ya. Oke, saya akan ukur langsung. Belum on. Sebentar. Oke. Nah, kita cek dulu bagian sini. Ini untuk inputnya. Sorry. Ternyata ini probe-nya saya lupa pindahkan. Oke. Pantesan tidak menampil tegangan. Nah ini teman-teman sudah 18 volt. Kita adjust ke tegangan 30 ya. Oke, sudah naik. Terus nanti untuk cahayanya bisa disesuaikan. Jika menurut teman-teman tegangannya kurang, nanti bisa ditambah sendiri ya. Saya akan coba menggunakan untuk tegangan 30 dulu. Oke, sudah 30 teman-teman. Nah sekarang saya akan memasakkan ke lampunya ya, untuk mengetes dulu apakah sudah bisa nyala untuk lampunya. Sebelum kita memasang ke TV-nya, kita tes di luar dulu. Kemungkinan saya akan menggunakan 2 lampu mungkin nanti ya. Cuman saya akan tes dulu untuk 3 lampu apakah bisa nyala. Saya akan niatnya sih nanti saya akan menggunakan 3 lampu. 2 lampu maksud saya. Saya akan mencoba 2 lampu dulu. Jika tidak cahayanya tidak merata, saya akan menggunakan 3 lampu ya. Oke teman-teman, saya sudah memasang. Nah sekarang saya akan pasang ke step up nya. Oke, kurang lebih seperti ini dulu ya. Nanti kita rapikan. Ini untuk minusnya, ini untuk output plusnya. Oke, untuk output plus saya akan menyambung ke plus LED ya. Oke, nah ini untuk minnya ke min LED. Oke. Nah
Nah, fungsi dari enable tadi teman-teman, yang enable yang ini, jika dalam kondisi standby atau dimatikan TV-nya, nah jadinya langsung mengontrol ke modul ini untuk mati juga ya, untuk tegangannya drop. Jadinya lampu backlight ini tidak akan bisa menyala. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan enable, nanti lampu backlight ini akan tetap on walaupun dalam keadaan standby. Nah, itu bedanya ya. Nah, sekarang saya akan menghidupkan TV-nya dulu. Oke, sudah saya cok. Nah, seperti itu teman-teman cahayanya. Kalau menurut teman-teman lampunya kurang, bisa disesuaikan ya untuk tegangannya. Oke, untuk lampunya saya akan tes dulu untuk mematikan. Nah, ini dalam keadaan nyala ya. Dalam keadaan standby harus lampunya juga mati. Oke, ini sudah standby. Saya lihat lampunya oke, sudah mati, berarti sudah oke ya. Sekarang kita langsung bongkar untuk bagian panelnya, bagian lampu neonnya kita modif. Oke teman-teman, penampakan dalamnya teman-teman menggunakan lampu neon ya. Nah, ini mungkin memang dari lampunya sendiri juga rusak, sudah hitam-hitam. Atau mungkin memang seperti itu. Oke, saya akan bongkar dulu untuk LED lampu neonnya. Oke teman-teman, saya akan tes dulu ya untuk lampunya. Saya akan mengetes dua lampu. Apakah 2 lampu saja sudah cukup atau memang harus 3 lampu ya? Maksudnya 3 baris teman-teman. Kurang lebih untuk pemasangannya seperti ini ya. Saya menggunakan 2 baris lampu saja. Saya tidak menggunakan 3 baris. Oke, saya akan tes dulu. Oke, lampunya seperti ini teman-teman. Jadinya dia tidak keras ke atas tapi ke sampingnya. Oke, saya akan dulu. Oke teman-teman, saya akan tes ya bagaimana tampilannya. Mudah-mudahan untuk panelnya bagus, tidak rusak. Nah ini teman-teman, alhamdulillah ini sudah bagus ya untuk gambarnya. Sekarang saya akan tutup. Oke. Oke, kita lihat bagaimana tampilannya. Nah, teman-teman, sudah bagus ya. Oke, kita kasih gambar dulu. Kau dengar itu, Squidward?
bekerja bersama-sama untuk selama-lamanya. Selamanya. Satu lagi yang apa? Saat ini kendaraan yang Oke. melintasi kawasan ini Oke, kendaraan pribadi. sekian dari saya teman-teman. Dilintasi oleh kendaraan berplat B dan juga berplat F. Bisa Kami dipakai itu bagi para pengendara dari trik arah saya, puncak yang akan menuju atau ke mungkin arah teman-teman Jakarta. teknisi mungkin ada Mengingat banyaknya aktivitas masyarakat, trik lain, mungkin beda-beda cara ya. Nah, inilah cara saya bagi para untuk pengendara dari arah puncak yang akan menuju ke arah mengubah Jakarta. Dan di TV titik LCD jadi LED. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi masuk kami dari wabarakatuh. Pasar Muncul.